Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi pelajaran IPA kelas 8 di pertemuan ketiga hari Senin 26 Juli 2021. Kali ini kita akan belajar tentang berat, hukum Newton, dan penerapannya. Silahkan dibuka LKS-nya bab 1 halaman 11 sampai 14 khususnya sub F, G, dan H. Yang perlu dimengerti tugas kalian adalah pertama, menyimak dan memahami penjelasan materi dari video ini. Yang kedua, silahkan dibuat ringkasan ya, bukan menyalin seadanya dari video ini sesuai pemahaman kalian. Artinya banyak sedikitnya sesuai dengan pemahaman. Kalau cukup setengah halaman, kalau satu halaman dan terserah. Yang ketiga, di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jawabannya dari tugas itu dikirim ke link ini ya, bit.ly jawaban tugas IPA 8. Linknya ada di grup ya, lebih mudah di grupnya. Nah, tugas harus dikerjakan karena ini akan saya nilai untuk menjadi nilai harian kalian. Oke, selamat belajar, semangat terus, pantang menyerah. Oke, kita mulai. Ringkasan F, berat dan berat jenis ya. Berat adalah besarnya gaya tarik gravitasi khususnya bumi ke benda ya. Berat tidak sama dengan massa ya. Yang berat jenis adalah dari berat dibagi volume, sehingga berat ya, dari definisi berat sendiri adalah gaya tarik gravitasi itu kalau dirumuskan adalah massa kali percepatan, atau berat itu V, massa M, percepatan gravitasi adalah G. Maka berat jenis ya kita simbolkan S adalah berat V dibagi dengan volume V besar. Atau kalau dalam bentuk massa jenis adalah massa jenis dikalikan gravitasi. Jadi mana yang dipakai sesuaikan dengan data yang diketahui atau ditanyakan. Contoh, untuk satuannya standarnya ya, berat itu Newton, gaya. Berat jenis berarti ya berat per volume berarti Newton per meter kubik. Kalau massa jenis, massa per volume, kilogram per meter kubik. Contoh soal, sebuah batu memiliki volume 2 meter kubik dan massa 800 kg. Bila percepatan gravitasi, lambangnya G kecil, adalah 10, berapa massa jenis? Berapa berat jenis batu? Jadi ada massa jenis ini yang simbolnya Rho, berat jenis batu yang simbolnya S besar. Jawabnya kita lihat ya, datanya ada volume, ini adalah V, massa itu M, harus tahu datanya apa yang diketahui, yaitu gravitasi G, percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Maka kita lihat aja, mencari massa jenis berarti Rho ya sama dengan massa jenis ya, massa per volume berarti M per V sama dengan M-nya 800
dibagi V-nya volumenya 2. Ini satuan sudah SI ya, dan nggak perlu dirubah. 2. Udah tinggal dihitung. Berapa? 400. M-nya itu adalah kilogram, V-nya meter kubik. Udah gini aja. Yang kedua, berat jenis S. Nah, karena sudah ada datanya itu massa, volume, dan G, maka kita pakai yang rumus yang ini, yang belakang. Yang ini, W-nya adalah M kali G, dan baru W dibagi V. Atau kita pakai ini juga bisa, langsung rho kali G. Kalau sudah ada rho di depan, jadi itu kalikan G saja. Maka S sama dengan adalah rho kali G sama dengan rho-nya sini 400 dikalikan G-nya 10 ya, 10. Volumenya adalah 4000. Satuannya langsung Newton per meter kubik. Boleh juga dihitung dari berat ya, S adalah W per V. W-nya adalah M kali G dulu ya, di W, cari dulu W-nya. Beratnya M kali G. Sama dengan 800, M-nya, G-nya 10. S-nya adalah W per V. Tinggal masukkan aja. W-nya dari sini ya, ini 8000. Dibagi V-nya 2. Hasilnya sama. 4000. Ya, gitu. Oke, udah jelas ya. Kita lanjut ke sub G. Hukum Newton tentang gerak. Ada 3 hukum gerak. Newton tentang gerak ada 3. Hukum 1, 2, dan 3. Hukum pertama adalah intinya adalah sifat kelembaman. Semua benda, setiap benda memiliki sifat kelembaman atau lembab, yaitu kecenderungan mempertahankan keadaan semula. Bila dia semula diam, maka akan tetap diam. Bila semula bergerak, maka akan terus bergerak. Sepanjang tidak ada gangguan. Gitu ya. Hukum kedua adalah bila ada resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, artinya ada gaya yang bekerja, maka benda akan bergerak dengan percepatan tertentu atau benda mengalami percepatan atau memperoleh percepatan yang dirumuskan A adalah F per M. Jadi percepatan itu sebanding dengan F gaya. Semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Per M berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massa, maka percepatannya akan berkurang. Atau dari rumus ini kita pindahkan ke bentuk lain adalah F sama dengan MA. Silahkan menghafalkan salah satu, nggak usah semuanya dihafalkan. Boleh A adalah F per M atau boleh F sama dengan M kali A. Itu adalah bunyi hukum rumus dari hukum Newton kedua. Ya, A adalah percepatan ya. Hukum ketiga adalah hukum aksi reaksi, yaitu bila benda memberi suatu gaya pada benda lain, maka benda lain itu akan membalik memberi gaya ke benda semula yang besarnya sama, besar gayanya sama, tapi arahnya melawan atau berlawanan, sehingga gaya aksi yang diberikan akan sama dengan gaya reaksi yang diberikan, lawan ya. Tapi Anda min, artinya berlawanan. Misalnya gaya aksinya adalah 10, maka gaya
reaksinya adalah negatif 10. Ya, gitu ya. Arahnya. Main menunjukkan arahnya. Contoh soal ya tentang tentang hukum gerak Newton. Sebuah batu diam, ya, tidak bergerak, ditarik dengan gaya 20 Newton. Bila massa batu 5 kg, tentukan berapa percepatan benda dan kecepatannya setelah bergerak 4 second. Nah, ini jadi datanya ya. Semula batunya diam. Maka ini menunjukkan berarti dia V0-nya adalah 0. Kemudian diam itu berarti dia adalah V awalnya 0 ya. Ini data awal. Kita dulu. Gayanya ada gaya 20 Newton berarti adalah F. Massa batu 5 kilo M. Tentukan percepatan A. Kecepatan setelah 4 second berarti adalah VT atau V gitu. Bukan V0. 4 second T waktu. Nah, ya. Gitu. Ditulis lagi lebih bagus ya, diketahui V00, F-nya 20, M5, A, T-nya 4, VT, dan A ditanyakan. Itu lebih lengkapnya. Saya gambarkan ini ya. Ini batu, dia punya massa 5 kilo. Kemudian ditarik gaya mendatar 20 Newton. Ya, maka akan semula dia maka dia akan bergerak dengan A berapa, kemudian V saat 10 second itu berapa. 4 second ya, VT saat T 4 second. Itu berapa? Kita lihat hubungannya, ada F, ada M, berarti pakai rumus ini. A adalah F per M atau F sama dengan M kali A. Maka percepatan adalah F per M. Sama dengan F-nya 20 Newton per M-nya 5 kilo. Dibagi sama dengan 4 meter per second kuadrat. Terus kecepatan kita pakai rumus GLDB kemarin. Adalah VT adalah V0 ditambah A kali T. Ya, V0-nya diam berarti 0 ditambah A-nya sudah hitung ketemunya 4. Di atas ini ya 4 dikalikan dengan T-nya 4 second. Nah, ini menjadi 4 semua ya. Sudah ketemu adalah 0 ditambah 16 berarti 16 meter per second. Ya. Nah, yang penting datanya tahu, tinggal masukkan rumus yang sesuai, masukkan angka-angkanya terus dihitung biasa. Tuh. Oke, kita lanjut ke H, penerapan, dan sebelum tugas ya. Penerapan hukum Newton. Hukum pertama, contoh hukum penggunaan hukum 1 atau contoh adanya hukum 1 ya. Hukum kelembaban atau kecenderungan mempertahankan posisi diam atau bergerak. Contoh, saat naik mobil yang sedang berjalan, saat kita naik mobil sedang berjalan sebagai penumpang, lalu mendadak mobil direm sama sopir. Sopir mengerim mendadak, maka biasanya kita akan terdorong ke depan. Gitu kan? Nah, terjadinya ini adalah menjelaskan hukum 1 ya, karena semula kita tuh sudah bergerak bersama mobil. Nah, kita terus bergerak, maka
Saat direm itu yang berhenti kan mobilnya. Kita tetap nggak direm, kita ikut bergerak terus, maka kita akan terdorong ke depan. Nanti kayak kalau digambarkan, misalkan ini kita, ya, Pak duduk, nah, ini sudah bergerak. Nah, kemudian mobilnya stop. Nah, yang berhenti kan tempat duduk kita itu berhenti. Nah, kita akan terus maju sehingga kepala kita akan ke depan kita terdorong ke depan. Jadinya kan agak kelihatan miring gitu kan. Seandainya kita nggak duduk, kita akan terjatuh ke depan ya gitu. Sebaliknya ya saat kita sudah dari diam berhenti kemudian di gas, kita akan terdorong ke belakang kayak gitu. Nah, kita tertinggal ya. Hukum kedua tentang gerak. Contoh saat menarik suatu benda, misalnya kita narik apalah meja atau apa, kita akan mengeluarkan gaya ya. Yang kita bahasa kita mungkin tenaga ya. Itu tepatnya adalah sebenarnya gaya dahulu. Kemudian bila ditambah, misalkan itu katakanlah meja, kita narik sudah dengan power tertentu ya dengan gaya F besar F, kemudian ditambahi kursi atasnya atau ditambahi orang yang ikut numpang gitu, akan menjadi lebih berat otomatis, maka kita akan menjadi lebih lambat geraknya. Atau kalau kita pengen tetap sama, kita butuh tenaga lebih besar, yang artinya butuh gaya lebih besar. Artinya gaya itu sebanding dengan massa, gitu ya. Nah, ini karena pertambahan massa, pertambahan berat otomatis menambah massa, maka massa beban bertambah, maka akan memperkecil, percepat, nantinya melambat. Artinya kalau pengen tetap cepat sama, kita butuh gaya lebih besar. Maka hubungan adalah A adalah F per M ini ya. Hukum ketiga, saat aksi reaksi ya ini. Hukum ketiga contohnya, saat kita berenang, tangan kita akan sama seperti mendayung ya, kita akan mendorong air ke belakang. Ini artinya kita memberi aksi, gerakan tangan kita adalah aksi, memberi gaya aksi pada air. Akibatnya air akan memberikan gaya reaksi ke depan yang sama dengan yang kita berikan. Maka akibat kita bisa berenang atau bergerak ke depan. Atau kalau kita tuh mendorong airnya tuh ke depan, kita akan bergerak ke belakang. Ya, seperti contoh penerapan atau penjelasan dari hukum ketiga Newton atau gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Oke, gitu ya, udah jelas ya. Kalau belum silahkan diulang dari depan, disimak lagi, dan kita akan ke tugas kalian. Kalau yang atas tadi contohnya bisa dipahami, ini juga akan mudah sekali ya tugas ini. Soal pertama, bila kursi siswa memiliki massa 5 kg dan volumenya 1/4 meter kubik, jika BAG gravitasi percepatannya 10 meter per second kuadrat, hitung 1A berapa massa jenis kursi. Ya. 1B berapa berat jenis kursi. Ya. Saya kasih simbol. Ini adalah rho. Bisa diikuti contoh pengerjaan yang atas tadi ya. Ini adalah S. Nah, yang lainnya teruskan sendiri ya. Nomor 2, seorang mengendarai mobil dengan massa total 150 kg, kecepatan awal 10 meter per second, kemudian digas sehingga memberi gaya dari ngegas itu adalah 300 Newton, akibatnya mobil menjadi bergerak lebih cepat atau lebih ngebut, gitu kan? 2A, berapa percepatan mobil? Berarti A.
Lihat cara pengerjaan yang atas ya, dipahami. B, 2B, berapa kecepatan mobil setelah 10 second dari gas, dilatih gas. Berarti ini adalah PT. Ya, T-nya adalah yang 10 second ini. Silakan dihitung. Ketemu berapa. Masukkan ke link jawabannya. Ke link ini ya, bit.ly, jawaban tugas IPA 8. Linknya ada di grup ya, lebih mudah kliknya. Oke, ini tugas kalian. Ingat harus dikerjakan. Demikian, semoga bisa diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.